Setiap anak memiliki motivasi belajar, kemampuan belajar, taraf pengetahuan, latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Dan inilah faktor yang harus diperhatikan guru, menerima apa adanya mereka dan mampu membimbing mereka. Walaupun anak usia sekolah dasar lebih mudah menerima informasi, tidak dapat dipungkiri dalam sebuah kelas pasti selalu ada anak yang mengalami kesulitan belajar yang seringkali tidak dipahami dan diketahui orang tua. Apa itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan siswa mengalami kegagalan atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui apakah anak mengalami gangguan kesulitan belajar, kita bisa melihat dari karakteristik anak tersebut. Karakteristik ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities yang mencakup gangguan motorik, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, serta kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Nah, kesulitan ini umumnya tidak mudah diketahui karena tidak ada pengukuran yang sistematik. Adapun klasifikasi dan ciri-ciri kesulitan belajar tersebut yaitu yang pertama ada gangguan perkembangan motorik seperti gangguan motorik kasar dan motorik halus. Yang kedua ada gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan seperti gangguan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga ada gangguan perkembangan pemahaman seperti kesulitan memahami objek yang didengar dan gangguan ingatan. Yang terakhir ada gangguan perkembangan perilaku seperti gangguan perhatian yang disertai hiperaktivitas. Kesulitan belajar dalam akademik menunjukkan pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi akademik mencakup keterampilan membaca, menulis, dan matematika. Kesulitan ini dapat diketahui oleh guru atau orang tua ketika anak gagal menampilkan beberapa kemampuan akademik. Berikut ini klasifikasi dan ciri-ciri kesulitan belajar tersebut. Yang pertama, ada kesulitan membaca atau disleksia, merupakan kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual. Ciri-cirinya yaitu membaca lamban dan kacau ketika menemui kata yang berbeda susunannya seperti bau, buah, batu, dan buta. Yang kedua, ada kesulitan menulis atau disgrafia, merupakan hambatan dalam menulis, tulisan tidak terbaca orang lain, bahkan diri sendiri, dan tulisan terlalu tipis atau terlalu menekan. Kesulitan belajar matematika atau diskalkulia merupakan kesulitan dalam menggunakan simbol dan ada keterkaitan dengan gangguan sistem secara pusat. Karakteristiknya itu kesulitan memahami konsep atas bawah, depan belakang, dan kesulitan melihat berbagai objek dalam kelompok. Kesulitan-kesulitan belajar tersebut tidak luput dari berbagai faktor penyebab. Adapun faktor penyebab kesulitan belajar salah satunya adalah cedera otak yang dapat terjadi sebelum kelahiran yang disebabkan karena konsumsi alkohol, saat kelahiran yang disebabkan oleh prematuritas, serta terjadi setelah kelahiran yang disebabkan oleh gegar otak. Nah, faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain yang pertama, faktor fisiologis. Contohnya, seorang anak yang sakit atau kurang sehat akan menjadi kesulitan belajar karena mudah lelah, pusing, dan mengantuk. Yang kedua ada faktor psikologis yang memerlukan kesiapan mental dan rohani yang baik seperti intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Yang meliputi faktor eksternal yaitu pertama ada faktor orang tua. Dalam hal ini orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anaknya. Yang termasuk dalam faktor orang tua tersebut yaitu pertama, ada bimbingan dan didikan orang tua yang kurang. Kedua, hubungan orang tua dan anak, seperti kurangnya kasih sayang anak. Yang ketiga, ada suasana rumah atau keluarga yang ramai, di mana suasana tersebut bisa mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Kedua, ada faktor sekolah. Antara lain dalam faktor sekolah yaitu guru yang tidak memenuhi syarat sebagai pendidik. Kedua, ada alat peraga yang digunakan kurang lengkap atau tidak mendukung. Yang ketiga, ada kondisi gedung
seperti gedung sekolah yang dekat dengan keramaian sehingga anak terganggu dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, ada kurikulum yang bahan materinya terlalu tinggi dan pembagian materinya tidak seimbang. Kemudian yang ketiga ada faktor waktu sekolah, di mana misalnya masuk sekolahnya itu terlalu siang sehingga siswa merasa lelah karena cuaca terlalu panas. Kemudian yang keempat ada media massa dan lingkungan sosial. Di sini dicontohkan yaitu seperti televisi, itu bisa mengganggu belajar si anak, kemudian teman bergaul dan juga aktivitas dalam masyarakat. 아름다운 내게